rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidyarin amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, untuk menambah keberkahan acara KPK pada malam hari ini, kita sama-sama tawasul munajat kepada Allah Ta'ala, dan dia Fatihah kepada guru-guru kita dan juga pengarang kitab kitab dengan harapan dan mudah-mudahan apa yang akan kita bahas nanti mengarah kepada kebaikan, menambah keilmuan kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa la kuntum salih bijahi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila rabbina ma'asina wa ajdadina wa jaddatina wa satidina wa ma'alimina wa zawil fadlil wa jifat alina. Ila muslimika wa kitab Syai'ul lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah para satib dan para peserta KPK yang berbahagia, langsung saja pada materi. Sebelumnya disampaikan bahwa bab pada malam hari ini adalah makruhatus shalah, hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Jadi sholat ada syarat, ada sholat, ada syarat sholat, ada rukun sholat, ada mukjizat sholat, juga sunanus sholat. Dan pada malam hari ini kita bahas makruhatis sholat. Kami sengaja mendatangkan di sini kitab Minhajul Qawim karena tidak terlalu banyak. Sebenarnya ada di dalam kitab Taqriratus Sadidah itu sampai mencapai sekitar 70 poin makruh-makruhnya sholat. Terlalu banyak nantinya, maka diambil yang standar, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Ada yang sedikit, terlalu sedikit. Ini standar. Ya, mungkin ini sudah standar. Juga di suatu saja ada juga di jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatis shalah, faslun fi makruhatis sholati. Pasal ini menjelaskan hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, hal-hal yang tidak sebaiknya dikerjakan dalam sholat, akan tetapi nanti ketika dilakukan tidak menjadikan asbab sholat itu menjadi batal, tidak tetap sah. Dan makruh ini akan menjadi boleh ketika ada hajat. Wa yukrahu, ini langsung pembahasannya ibaratnya seperti ini. Wa yukrahul iltifatu bi wajhihi illa li hajatin. Pertama, makruhnya sholat adalah iltifat, menoleh, biwajhihi, dengan menggunakan wajah, illa li hajatin, kecuali ada hajat. Jadi ketika sholat menoleh, maka itu hukumnya makruh. Kenapa dihukumi makruh? Li'annahu ikhtilasun minasyaitan, karena itu adalah keberhasilan syaitan menggoda. Ikhtilas artinya syaitan sudah berhasil mencuri pandangannya sehingga ia berpaling. Kecuali ada hajat, maka ketika ada hajat diperbolehkan untuk menoleh. Kalau cuma sekedar mata, artinya bukan wajah. Jadi mata melirik, yang melirik kanan kiri. Itu kalau mata tidak makruh. Yang makruh itu adalah ketika wajah. Tapi kalau sampai dengan sodrun, dada, maka ini salatnya batal. Kayak gini, batal. Kenapa? Karena sudah berpaling daripada kiblat.
Makanya orang yang salam kadang-kadang terlalu ke bawah sama badannya. Kita salam kan gini aja, tapi ada yang sampai gini. Nah, itu sudah batal sholatnya. Kenapa? Karena sadrunya sudah tidak ke arah kiblat. Nah, kalau cuman mata, lirikan mata itu tidak apa-apa. Di sini ada cewek misalnya. La ba'sa bil ain min ghairi iltifat. Jadi enggak apa-apa itu. Amal iltifat bisudri famuktilun, kalau dengan dada tadi maka hukumnya batal. Hajat lagi seperti kita sholat, lalu semua barang-barang kita taruh di samping kita, karena ada kayak mencurigakan, kita toleh kayak gini. Itu tidak makruh karena termasuk hajat, hifdzil mata, untuk menjaga barang. Itu boleh. Poin selanjutnya waraful basari ila sama, dan mengangkat pandangan ke arah langit. Li'annahu yuaddi ila qadfil basar. Jadi pandangan mata tidak boleh ke atas. Itu makruh, tidak batal, cuma makruh. Jadi harusnya lihat kepada sujud dia ke atas gini, itu makruh. Ini termasuk juga seperti tadi, nanti kena termasuk gangguan daripada syaitan juga. Itu nggak boleh. Ini di sholat, di dalam sholat. Tapi kalau kharij sholat, di luar sholat, maka tidak ada yang membolehkan. Seperti doa, kita doa menghadap ke langit, itu hukumnya sebagian ulama mengatakan boleh. Ada yang juga mengatakan tetap tidak boleh meskipun kharij sholat. Kalau ketika sholat makruh, meskipun dalam dia kunut pun makruh. Kenapa? Masih dalam kondisi sholat. Kalau ketika sudah doa, maka ada yang mengatakan tak makruh, ada yang mengatakan membolehkan. Kalau yang membolehkan, iya, ketika doa di luar sholat seyogianya menghadap ke atas. Kenapa? Karena kiblatnya doa itu adalah langit. Jadi kiblatnya doa langit, maka kita menengadah ke atas sampai melihat ke atas. Kalau yang membolehkan. Ada yang tetap enggak membolehkan. Kemudian poin selanjutnya waqafu sya'rihi aw thawbihi, menahan rambut dan pakaiannya. Maksudnya ini pembahasannya kayak gini. Saya baca dulu alasannya. Bila hajatin li'annahu amara bi alla yakuffahuma liyasjuda ma'ahu. Karena ini perintah Nabi. Jadi dalam sholat rambutnya panjang laki-laki sampai sini. Kecuali perempuan nanti batal. Kalau laki-laki maksudnya. Jadi rambut ini nggak usah dibelakangin, nggak usah diikat, biarinlah terurai. Kenapa? Nanti biar syamil, sujudnya sempurna kamil. Jadi semuanya anggota yang nempel kepada kita selain anggota yang 7 itu semua ikut sujud. Rambut ikut sujud, pakaian ikut sujud. Tak payah digelung. Tak payah digelung. Biarkan Tapi terurai. ini pakaiannya ya, tapi kamu sokok nanti itu. Kemudian baju lagi, baju nggak boleh kayak gini. Baju sampai ke sini nggak boleh. Kenapa? Biar nggak usah, karena biar sujudnya sempurna. Nanti ini ikut sujud juga bajunya. Itu ada berdiri kalau praktek. Oh iya, praktek langsung paham. Kemudian ini terjadi juga. Ini terlalu ke bawah namanya. Ini maksud ibarat ini adalah maksudnya gini. Ya. Itu makruh. Bisa jadi batal sholatnya. Kenapa? Harokah katsiro, terdapat gerakan yang banyak nanti gini. Ngangkat sarung berarti. Iya, Apalagi sudah cingkrang ya. Diangkat lagi. Ulang lagi. Iya. Nanti kayaknya nanti ada lanjutan nanti. Ini di bajunya di kesiniin. Ulama itu kemudian itu kapan? Kalau khodijah apa qabla sholat atau fi sholat? Sebelum sholat atau ketika sholat? Jadi kalau ini hadisnya nggak ditampilkan, tapi kalau pernah dicek tadi hadisnya itu kalau zahirnya hadis itu di dalam sholat. Maka ada yang ulama yang menyimpulkan berarti kalau kita lakukan sebelum sholat dititikkan dulu bajunya, itu nggak apa-apa. Cuma kalau lihat kepada itu kalau kepada teksnya hadis, tapi kalau pemahamannya dikaji ulama nggak kharij sebelum sholat atau ketika sholat tetap nanti berefek makruh. Artinya kalau mau sholat nggak usah lah, kita kebawain aja.
Tujuannya, hikmahnya apa? Agar semuanya ikut bersujud. Selain anggota yang 7 daripada anggota-anggota sujud. Liyasjuda ma'ahu, supaya sujud bersama musalli, orang yang sholat. Poin selanjutnya, wad'u yadahu ala fammihi bila hajatin. Meletakkan tangannya ke mulut tanpa hajat. Sholat tiba-tiba kayak gini, enggak usah, karena itu makruh. Kenapa? Linnahyi as-sahihi anhu, karena ada larangan. Amma wad'uha li hajatin katsawbi fa sunnatun. Kalau meletakkan karena ada hajat, seperti muat, tiba-tiba ngantuk sholat isya, bagaimana? Itu ada hajat namanya, maka boleh. Tapi yang bagus itu pakai tangan yang kiri. Itu pun dengan bagian sini. Di luar sholat, dalam sholat sama tangannya kayak gini. Kalau menguap. Menguap tetap ya. Iya, boleh. Yang bagus yang di luar ini. Itu boleh kalau ada hajat. Kalau nggak ada hajat nggak boleh. Mungkin nanti mungkin di bawah ada juga penjelasan mengenai kimamah, kayak masker, gimana masker. Kalau nggak ada mungkin nanti kita baca. Mungkin kalau dihajatin juga apa kan masker. Menutup mulut nggak boleh, karena memang ada hadisnya dari Nabi. Itu memang ada hadisnya. Kemudian wala farqa bainal yumna wal yusra. Tidak ada bedanya tangan kiri atau tangan kanan, tetap makruh untuk mulut. Kemudian poin selanjutnya, wa massu ghubari jabhatihi, dan mengusap debu di dahi qabla insiraf, sebelum selesai sholat. Jadi kalau sholat nggak usah ketika sholat nggak usah begini ke dahi, itu makruh. Kemudian alasannya kenapa? Alasannya adalah karena memang ada hadis Nabi yang memakruhkan, itu li'anna fa innar rahmah idza qama ahadukum ila sholati fa innar rahmata tuwajibu fala yamsah al-hasa. Maka jangan mengusap kerikil yang di sini. Artinya debu-debu maksudnya. Intinya kalau kita sholat jangan sampai ngusap di sini. Kenapa? Karena di situ ada rahmat. Selesainya sholat boleh, selesainya sholat hukumnya boleh. Kemudian poin selanjutnya, lagi ada di sini selanjutnya adalah wa taswiyatul hasa fi makani sujudihi. Ini kalau sholat di tempat ini sekarang kan tidak, sudah karpet sudah bagus, sudah dulu mungkin di zaman sahabat sholatnya kan mungkin di padang pasir atau menggunakan alas. Itu sahabat itu tidak sampai membersihkan kayak gini, enggak. Paling cukup beliau membersihkan cuma satu usapan, udah. Karena nanti di situ ada rahmat. Juga apa hikmahnya? Alasannya li'annahu kalladzi qabla yunafi tawaddu'a wal khusyu'a. Hal semacam itu menghilangkan rasa tawadhu dan kekhusyuan. Kemudian poin selanjutnya, wal qiyamu 'ala rijlin wahidatin, dan berdiri dengan satu kaki. Malas mungkin sholat atau diangkat atau gimana, diangkat ya. Itu tidak batal ya, makruh. Makruh. Wa taqdimu 'ala al-ukhra, atau yang kanan agak maju sedikit kakinya, yang kiri ada mundur, enggak rata. Itu makruh juga. Ada kusbah Model. Ini makruh. Ini dalam keadaan normal lah, kecuali aslul khilqah. Memang kita lahirnya seperti itu ya enggak masalah. bawaan dari lahir maksudnya. Kalau memang kita lahirnya apa? Iya, bawaan dari lahir. Bawaan lahir aslul khilqah itu enggak umpama ya. Kalau enggak. Tapi lebih kepada sifat sekarang. Walas kuhabil ukhra, dan menempelkan kaki yang satu dengan yang satunya. Jadi yang kanan ditaruh di atasnya yang kiri atau gimana, jadi ditempelkan atau ditempelkan. Laskuha ini maksudnya nempel. Ya berarti yang kanan ditempelkan di atasnya kiri. Dirapatkan dulu. Iya, makruh.
Jadi kan sini ya atau dirapatkan, intinya ketemu antara yang satu dan yang kedua. Hai itu kenapa alasannya? Hai itu la'udhra lana takallufun yunafil khusyu'a. Karena itu tidak ada udhur seperti itu, kemudian bisa menghilangkan khusyuk. Ini ada keterangan wala ba'sa bil istiraha ala ihdahima. Enggak apa-apa istirahat terhadap salah satunya litulil qiyam karena terlalu banyak panjang berdirinya, umpamanya baca surat terlalu panjang Pak Imam. Itu boleh lah makmumnya. Aun hari makmum lah boleh. Mungkin boleh agak dikendurkan kakinya atau seperti apa itu boleh. Karena imamnya Kalau duduk bentar nggak boleh. duduk. Kalau misalnya kelamaan duduk bentar. Oh, paling tidak ya mungkin ya gini ya pakai kendor apa gini lah itu. Ini boleh. Bawa kursi aja boleh. Nah, makanya imam gak banyak panjang Pak. Kasihan makmumnya. Imamnya sih boleh panjang, tapi bacaan saja yang panjang. Iya. Itulah poin yang barusan. Kemudian wassalatu haqinan. Salat menahan kencing. Nah, itu sama bahasanya sama kayak barusan ini. Haqiban menahan sakit perut ingin ke BAB memang tidak boleh. Hazifan menahan kentut juga boleh, enggak boleh juga. Bahkan kalau bahaya itu haram nanti ditahan. Maka keterangannya sama kayak barusan yang sebelum kita mulai tadi sama seperti itu ya. Jadi intinya kalau ingin buang air kecil atau ingin buang angin semuanya lakukanlah selagi waktunya masih luas. Meskipun takut tidak menuruti sholat jemaah, kecuali sholat Jumat, karena sholat Jumat tidak sah kecuali dengan berjamaah. Selainnya boleh. Wa illa wajibat as-shalah ma'adil. Kalau waktunya sudah mepet, tinggal 5 menit umpamanya. Waktunya tinggal 5 menit, maka itu langsung saja sholat karena nanti bisa masuk pada waktu haram. Keluar waktu nanti. Alhamdulillah. Kemudian wa ma'ataqadit ta'am. Juga dalam keadaan kita sholat di sangat lapar atau sholat di sisi makanan. Dalam keadaan kita butuh untuk makan, itu nggak boleh juga, karena itu menghilangkan kekhusyuan saat kita melakukan sholat. Karena Nabi seperti itu. Jadi karena Nabi itu bitaqdimil asya 'alal 'isya. Jadi Nabi itu mendahulukan asya, makan malam dulu, 'alal 'isya daripada sholat isya. Jadi makan dulu, kalau kita lapar makan dulu, barulah kita nanti sholat. Makan dulu. Jadi maka harus Nabi itu takbil asya ala isya. Nabi dahulukan makan dulu daripada sholat isya. Karena dalam kondisi seperti itu, kecuali kenyang, kalau kenyang nggak usah. Karena dalam kondisi kita butuh untuk makan, perut lagi kosong. Wa ya'kulu ma yatawaffaru ma'ahu khushu'ahu fa illam yatawaffar illa bisyab'in. Intinya sampai kenyang. Kalau perut lagi kosong dan butuh untuk diisi, maka diisi dulu baru kita sholat. Kapan itu? In soal waktu aidon. Kalau waktu juga masih luas, masih banyak waktunya. Wa illa shalla fawran wujuban ya marrah. Kalau waktunya tinggal sedikit sekali sehingga nanti kalau kita makan waktu akan keluar, maka harus segera melakukan sholat meskipun dalam keadaan lapar. Wa yabsuqu fi masjid an yamini aw qubalatihi. Dan meludah di selainnya masjid an yamini aw meludah ke arah kanan atau ke depan itu hukumnya makruh. Ini filiril masjid. Jadi kalau masjid jangan meludah. Kenapa? Karena dilarang. Jadi meludahnya ke arah bal yabsuqu an yasari tayassara wa illa qadnu al-yusra. Jadi kalau bisa kita meludah ke arah kiri. Sampai ke kanan dan ke depan. Wa yahrumu al-busaqu fil masjid. Haram meludah di masjid. Kalau meludah di masjid hukumnya
haram. Kemudian selanjutnya wa yuqra'u ayyadu al-yumna al-yusra ala khasiratihi. Juga makruh meletakkan tangannya ala khasirati terhadap pinggulnya. Jadi maksudnya tak sholat kayak gini nggak boleh sholat. Nah, meletakkan sini nggak boleh. Itu punya makruh. Abingkeng. Abingkeng katanya orang-orang abingkeng. Abingkeng. Katanya tak gitu. iya. Li ghairi hajatin. Karena tanpa ada hajat. Itu juga tidak boleh. Nah, kemudian dan memang itu dilarang ya, katanya Nabi itu memang dilarang. Kenapa kok dilarang? Li'annahu fi'lul mutakabbirin, karena itu adalah pekerjaan orang-orang sombong. Wa min thamma lamma hubita iblisu minal jannati kana kadzalik. Iblis itu ketika diturunkan dari sorga, dia kondisinya seperti itu. Begini, iblis. Jadi nah, itu nggak perlu dipakai itu, kayak walaupun di luar sholat itu nggak bagus. Orang kerja kita gini itu jadi bos. Walaupun Ilah juga banyak bos. musuhnya. Ilah bos. Ilah bos. Ada di situ tabir. Ilah. Masih lah gitu loh. hati. Biar ketemu mana bos mana yang bukan. Jadi seperti itu ya. Pak Imam nih bos nih. Tapi kalau melihat dari ini tetap nggak boleh siapapun, karena itu kerjanya iblis. Iblis diturunkan kayak gitu. Kadzalika warada annahu rahatu ahli nar, ai al-yahudi wan nasara. Juga ada keterangan bahwasanya itu adalah istirahatnya ahlu neraka. Siapa itu? Yahud wan nasara. Jadi Yahudi dan Nasara di neraka gini istirahat. Ada istilahnya juga neraka berarti. Ada. Neraka. Saya disiksa terus. Mereka disiksa itu, maksudnya rohaninya bukan disirasi, tinggalnya mereka di surga kayak gitu juga. Saya lumayan kalau masih ada istirahat. Terlalu berarti. Itu seperti itu. Wa yafadha ra'sahu ayarfa'u fi ruku'ihi. Dan poin selanjutnya yang makruh itu adalah mengangkat kepalanya ketika ruku. Jadi ruku harus rata, kepala, punggung, kasaf, hati, wahidah seperti satu papan. Jadi kalau kepalanya agak gini itu makruh. Selalu ke bawah juga makruh nanti. Maka serata kasaf, hati, wahidah seperti satu papan. Nah, lianna khilaful ittiba, karena menyalahi ittiba. Wa yukrahu tarku itu. Dalam ini nggak ada, tapi dalam sebelum keterangan terlalu ke atas juga makruh, terlalu berunduk nanti juga makruh, maka standar rata. Wa qira'atu surati fi tsalitsati war rabi'ati illa liman subiqa bil ula wa tsaniyati fa yaqra'uha bil akhiratain. Dan juga makruh membaca surat fi tsalitsah war rabi'ah di rakaat yang ketiga dan keempat. Kan memang tidak baca surat, kecuali orang yang memang tidak menututi statusnya makmum masbuk, nanti itu beda nanti ya. Kalau makmum maka boleh. Kemudian selanjutnya adalah wal istinad fi ila ma yasqutu musalli bi sukutihi. Dan menyandar, sholat menyandar nggak boleh. Makruh juga sholat menyandar. Seperti apa? Ketika musolli itu umpamanya yang disandarkan itu ditarik, maka musolli akan roboh, orang sholat akan roboh, berarti menyandar. Kategori menyandarnya seperti itu, maka nanti itu sholatnya makruh. Wa mahallu haitsu yusamma qa'iman. Jadi kategorinya dikatakan menyandar yang makruh apa? Andaikan ditarik yang disandari itu roboh, maka itu makruh. Kalau nggak sampai seperti itu, ditarik nggak roboh, cuma agak sedikit, itu nggak makruh. Seperti itu. Wa illa bi an kana bihaitsu yumkinu raf'u qadamaihi 'ala al-ard, batalat salatuhu. Maka salatnya menjadi batal.
fi sihhati salati hinaidin wa mahallu haitsu sama qa'iman. Artinya tetap dikategorikan berdiri. Andaikan yang disandarkan itu ditarik kemudian roboh, maka itu sudah tidak dikategorikan berdiri, maka sholatnya maka hukumnya makruh. Wa ziyadatu fi jalsatil istiraha ala qadril julus baina sajdatain, menambah duduk istirahat lebih daripada lamanya di antara duduk dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Duduk istirahat itu duduk istirahat. Ada duduk istirahat itu, tapi ada yang nggak melakukan. Namanya jadi imam, misalnya imam itu tidak melakukan duduk istirahat. Kenapa? Nanti rentan makmum itu akan mendahului daripada imam. Iya, itu begitu ya. Itu. Duduk istirahat itu duduk sebentar aja, sebentar. Artinya tidak harus berdiri. Tidak harus berdiri. Sujud kedua. Iya, sebentar. Bukan tahiyat awal. Nah, itu boleh lama-lama itu. Kalau lama-lama maka hukumnya makruh. Makruh. Kemudian wa italatul tasyahhud al-awwal, memperpanjang masa tasyahud awal. Itu juga boleh. Kenapa? Jadi tasyahud awal itu enggak boleh lama-lama. Kenapa? Karena di situ termasuk sunat yang ringan. Walau di salati 'ala al-alfi wa du'afi bi binaihi 'ala tashdid. Karena memang harus ringan. Bukan yang panjang. Wa tarku du'a fi tasyahud akhir, dan tidak membaca doa ketika tasyahud akhir. Maka itu tidak boleh, hukumnya makruh. Wa muqaranatul imam fi af'alis shalah, dan bersamaan dengan imam dalam pekerjaan salat. Jadi tidak boleh makmum itu sama gerakannya dengan gerakannya imam. Jadi imam gerak, nanti barulah makmum gerak. Nggak boleh berbarengan. Ya, kita berjemaah. Yang ada yang kayak gini kalau berjemaah sendirian nggak ada, soalnya maksudnya berjemaah, maka nggak boleh sampai mendahului imam. Gitu. Makanya yang bagus itu ketika imam sudah takbir sempurna, barulah makmum takbir. Ketika imam sudah bangun dari ruku, sudah tegak dari ruku, barulah makmum tegak juga. Sampai bersamaan. Wa yukrahu al-jahru mawdi' al-israr wal israr fi mawdi' al-jahri. Tidak boleh memerangkan suara di waktu yang israr dan israr. Zuhur, asar. Ini harus dipelankan, tidak ada bacaan yang keras. Umpamanya dikeraskan, maka itu berhukum makruh. Sampai batal tapi ya? Enggak batal. Makruh. Begitu sebaliknya, maghrib tidak bersuara, disirkan maghrib bacaannya, makruh, tapi tidak batal, makruh. Tapi itu dalam berjamaah tak ya? Kalau sendirian? Jadi sebenarnya ini di sini nggak ada masalah, tapi kalau jemaah bagaimana? Soalnya imam. Ini imam ya. Tapi Kalau jemaah nanti terkait. Kalau sholat sendiri? Kalau saya jemaah kan cuma imam aja yang keras nanti, makmum pelan. Kalau sholat sendiri, sendiri itu sholat zuhur umpamanya dikeraskan, itu makruh karena sholat zuhur harus pelan. Sholat isya dipelankan, itu makruh karena harus keras bacaannya. Tetap walaupun sendiri. Tapi nanti ada pembahasannya nanti. Tapi dalam kitab itu dijelaskan Isya ternyata ada orang tidur. Kalau ada hajat atau ada orang tidur, maka Isya itu dilakukan. Kalau mengganggu, itu sebagian ulama. Tapi ulama lain mengatakan ketika sholat yang sudah seperti itu, artinya wajib, ada orang tidur atau nggak ada orang tidur, tetap harus keras. Tapi yang nggak terlalu tinggi lah. Tapi intinya harus ada suara bersuara. Tapi itu sebagian ulama yang lain mutlak sholat wajib, sholat sunat tetap boleh kalau ada orang tidur. Tapi lebih kuatnya kita mengikuti yang mengatakan itu hanya khusus di sholat sunat.
Jadi kalau sholat wajib tetap jahru, dikeraskan. Meskipun ada orang tidur, tapi agak jangan terlalu keras, nanti kedengaran. Tapi kalau sholat sendirian ya enggak ya, sendirian tetap pelan kan? Isya sendirian itu pelan. Oh ya gitu. Tetap pelan. Pelan ya? Iya. Oh iya, baru tenang saya. Oh, bisa. Enggak, sendirian itu pelan. Yang penting terdengar di telinga. Nafsi ya harus itu kalau sendiri harus terdengar ya cuma dirinya. Jangan sampai cuma menggerakkan itu enggak bisa. Cuma menggerakkan. Wal jahru khalfal imam. Makmum enggak boleh mengeraskan suaranya. Cukuplah imam yang mengeraskan. Poin selanjutnya wa yahrumu al-jahru in syawwasa ala ghairihi. Haram bagi setiap orang yang sholat untuk mengeraskan suaranya. Oh ini kayak lagi ada syaratnya. Wa yahrumu ala kulli ahadin al-jahru fi sholati wa kharijaha. Haram bagi setiap orang mengeraskan fi sholat wa kharijaha, di luar sholat atau di dalam sholat, mengeraskan suara. Insyawwasa ala ghairihi, jika mengganggu pada yang lain. Siapa itu? Musolli. Orang yang sholat itu bisa haram kalau mengganggu sama orang lain. Itu. Al-Qari'in atau orang baca Quran ternyata ada orang yang tidur atau apa yang sakit, tidak boleh karena itu buat efek haram. Kemudian selanjutnya adalah wa tukrahu as-salatu aidan fil mazbalah. Ini sholat makruh di tempat sampah. Tempat sampah. Oh ya, mau di mazbal, tempatnya sampah. Mazbalah itu tempatnya sampah. Ya, atau dekat sampah lah mungkin. Iya, enggak mungkin lah di tempat sampah yang kotor. Tempatnya kotor. Seperti itu. Kemudian juga yang makruh wal majzarah wa tariq. Ini penjelasannya maudhi'ul jazar, tempatnya orang penjagal. Menjagal itu enggak boleh kalau di situ atau sekitar situ. Itu hukumnya makruh. Menyembelih. Kenapa? Karena rawan terhadap najis. Atau orang yang jadi tukang sembelih kurban di bulan Adha itu kalau mau sholat lepas semua bajunya ganti. Kenapa? Karena di terawan terjadinya najis. Wat-tariq, dan sholat wat-tariqi fil bina. Fil bina, ya. Dan sholat di jalan. Atau mungkin ini dalam satu bangunan, akan tetapi ada apa? Di bangunan itu ada gang, misalnya seperti itu. Gang. Itu nggak boleh di sholat di situ. Kenapa? Itu mengganggu terhadap orang yang sholat. Wal ishtighalil qalbi bimururin nas fiha. Karena hati kita yang sholat pun tidak akan khusyuk karena tempat berlalunya ya manusia. Nas fiha. Wa fi batnil wadi, ini udah kayak ma'tau qisail, atau di tempatnya jurang. Di apa ya, batnil wadi berarti ini di perut, berarti di tengah-tengah mungkin, yang mungkin akan terjadi banjir. Ma'tau qisaili, akan terjadinya banjir. Kenapa? Because jadi doror, karena takut terjadi bahaya, wantifa'il khusyuk, dan menghilangkan kekhusyuan seperti itu. Sholat lah seperti di lembah itu. Iya, di lembah. Intinya yang berbahaya-bahaya itu jangan disolati lah. Karena itu semua intinya yang berefek intifaul khusyuk, menghilangkan kekhusyuan, jangan sampai dilaksanakan karena efeknya adalah makruh. Wa fil kanisati wa hiya muta'abbidul yahud. Kanisah gereja itu makruh, gereja. Tapi ulama berbeda pendapat. Jadi sholat di gereja itu makruh. Sholat. Tapi haram ketika nanti di situ ada aksesoris seperti salib atau foto-foto apa itu, seperti itu. Ya, semuanya itu jadi haram nanti. Kalau sholat di situ makruh ya, makruh. Kemudian selanjutnya adalah yang juga makruh wal bai'ah, dan di tempat sholatnya dan di tempatnya orang
Botania. Nasoro, tempatnya orang tempat ibadahnya orang Nasoro. Kalau yang Yahudi tadi gereja. Kastil. Kastil ya. Kenapa nggak boleh di situ? Bukan masih ya karena di situ ada hal-hal tempat-tempatnya bermaksiat. Tempatnya orang menyekutukan Allah. Karena ada sebagian orang kiai itu ketika lewat di dekatnya gereja nggak jangan sampai masuk. Beliau itu ketika lewat di depannya aja beliau berdoa dan sangat ingkar hatinya. Kenapa? Karena disitulah orang-orang menyekutukan Allah. Nggak sampai masuk beliau. Itu yang menjaga kondisi hati. Apalagi sampai alasan masuk ceramah itu lain lagi ya nanti. Jadi itu. Iya, lebih lagi. Bahasanya lebih lagi tuh. Ya, tapi maksud saya untuk menjaga hati kita. Jadi ada seorang ulama itu kalau lewat di depannya saja itu sudah beristighfar dan sangat benci. Kenapa? Di situ Allah disekutukan di dalamnya. Enggak usah ke dalam, enggak usah dilihat ada, enggak usah. Tempat ibadah itu sudah seperti itu beliau karena Cuma nak lupai kap Fitrian. Sudah mau habis. Dia sebentar, Pak. Sudah mau habis lah. Sudah mau habis. Di di kuburan juga nggak boleh karena itu makruh. Sama harawan najis yang dari di dalam tanah nanti. Wal hammam juga kamar mandi. Kemudian di atasnya Ka'bah juga nggak boleh. Kalau sahabat, kenapa? Karena itu sudah tinggi 5 kilo isti'anah alaih, karena lebih meninggi daripada Ka'bahnya, berarti dia nggak boleh. Ini terakhir kayaknya ini terakhir. Wa fi saubin fihi tasawir. Dan baju yang bergambar-gambar itu nggak boleh dipakai sebelahan. Baju yang bergambar. Atau kalau perempuan mukena yang sudah dimodif atau itu mukena yang sudah dimodif itu makruh. Aduh, itu makruh. Kenapa? Yulhi melalaikan. Hampir terakhir lagi. Wat talasum lirrajul. Talasum ini di dalam hadis-hadis itu dijelaskan menutupi hidung sama mulut. Itu makruh sholat. Makanya sekarang dibahas sama ulama kalau masker itu boleh karena dihajatin. Intinya semua yang dari awal sampai akhir kalau ada hajat itu menjadi boleh. Semuanya dari awal kalau ada hajat itu boleh. Watangki perempuan menutup wajahnya itu nggak boleh karena nanti akan menutup kepada dahi seperti itu. Ini penjelasan dari Minhajul Qawim. Sebenarnya banyak kalau di kitab lain banyak diferensinya. Dan ini dari cuma seberapa aja poin-poinnya yang ditampilkan di Minhajul Qawim. Kemudian dari para sahabat-sahabat KPK mungkin ada yang perlu kita bahas, baik kejadian-kejadian yang terjadi di yang sering kita jumpai atau pada diri kita sendiri atau terutama mengenai ibarat-ibarat yang telah kita baca bersama barusan. Mari kita diskusikan bersama. Mungkin Pak Jadid akan membantu. Silakan. Meriyati binti Hamdin Nasrul Effendi bin Haji Syakwawi. Ini 1 tahun meninggal. Untuk almarhumah dan almarhum, mudah-mudahan Allah diberikan maghfirah dan rahmat dalam umatnya, serta segala syukurnya dijauhkan daripada siksa api nerakanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.